Baik, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga nantinya bisa menyimak materi dengan baik. Nah, malam ini kita akan dibersamai oleh Mas Muhammad Rudi. Perkenalan singkat dulu, nanti kita akan belajar tentang Homes Media bersama Mas Muhammad Rudi SSM Ikom yang merupakan co-founder dari LK2JM atau Lembaga Kajian Komunikasi, Jurnalistik dan Media. Nah, di sini ada CV yang udah saya coba saya bacakan. Beliau ini seringnya aktif menjadi narasumber, tadi yang sudah dikatakan Pak Sinung, aktif menjadi narasumber dan juga sebagai seorang jurnalis. Nah, beliau pun selain aktif mengisi di beberapa tempat, beliau juga dulunya ketika kuliah aktif sebagai Ketua HMJ Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Tulungagung tahun 2018-2019. Beliau juga pengalaman kerjanya sampai sekarang sebagai asisten manajer media cyber Asia Federasi di www.afederasi.com. Beliau juga pernah sebagai layouter dan graphic designer dan web designer. Beliau juga pernah menjadi content writer and IT support dari suluk.id dan kafah.id. Nah, beliau juga organisasinya yang beliau aktif sampai sekarang itu ada co-founder LK2JM dan juga Sekretaris Umum Ikatan Alumni Komunikasi Penyiaran Islam IKKPI. Beliau juga sudah menempuh pendidikan S2 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, yaitu dari Magister Ilmu Komunikasi, dan juga beliau juga telah banyak melakukan publikasi di beberapa jurnal seperti itu. Mungkin itu perkenalan singkat dari Mas Muhammad Rudi. Saya mau menyapa dulu, selamat malam Mas Rudi. Selamat malam, Mbak Aziza Baik, dan terima teman-teman. kasih. Nah, langsung saja teman-teman, karena untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saya serahkan kepada Mas Muhammad Rudi. Kepadanya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aziza dan yang terhormat pastinya Prof. Dr. Sinung Restandi. Saya sangat mengenal baik ya, namanya sampai masih hafal ini Pak. Eh, Salam takdim dari Tulungagung ini Pak. Nah, beliau ini adalah, kalau beliau tadi bilangnya teman, ini sebenarnya adalah guru saya. Nah, guru saya di Tulungagung ini yang eh, membersamai saya dan teman-teman ini di beberapa kegiatan, tidak hanya di kelas juga ya, tapi di kegiatan yang ada di masyarakat juga. Ini sudah lama sekali tidak berjumpa dan tidak berkomunikasi dengan Pak Sinung kemarin. Nah, baru kemarin bisa nyambung lagi, Alhamdulillah. Sekarang Pak Sinung dinas di Yogyakarta. Aslinya mau ke Jogja ini juga karena enak offline aslinya gitu kan, sambil jalan-jalan aslinya. Itu sebagai alasan saja untuk refreshing, healing-healing gitu. Tapi ini Jogja ini sangat-sangat terkenal untuk wisatanya ini mungkin ya, masih masih menjadi ciri khas yang ada di Jawa Tengah gitu kan, Jogja ini. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya dari aslinya Kediri sekarang tapi domisilinya di Tulungagung. Aslinya Kediri itu di Pare. Ini ada yang di Pare, asli Pare atau Kediri itu, atau asli Tulungagung, Jawa Timuran, atau asli Jawa Tengahan semua ini, Jogja, Jogja Pride. Halo, ada suaranya di sini. Ada Pak. Jogja Pride, Mas. Jogja Pride. Jogja Pride semua ini ya. Aku Nah, Sulawesi Pak. malah Sulawesi ini. Saya Pak. Tapi Dari mana pernah ini? ke Pare jalan-jalan Pak. Oh, Mas Dimas ini pernah kursus di Pare itu ya? Ya pernah Pak. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Berapa bulan Mas? Sebulanan lebih Pak.
ini juga lumayan. Tapi aslinya luar kota juga. Ini, Aslinya Sulawesi, Pak. Sulawesi, ya. Ya, di Pare itu terkenal dengan bahasa Inggrisnya, tapi orang sana aslinya itu tidak bisa bahasa Inggris aslinya gitu ya. Kalau yes no, saya siap saja ini. Kalau selanjutnya, ya nanti ada translator sendiri gitu ya. Oke, karena ini sangat singkat, saya cuma dikasih waktu. Ini los saja ya Pak ya, Pak Sirung. Ini sudah eh, setengah jam aslinya dari jadwal 19.00, sekarang 25, lebih dari 25 menit. Nanti bisa menyesuaikan saja untuk pematerinya. Dan kita santai saja untuk sharing, saya juga masih belajar di eh, tentang hal-hal yang berbau dengan komunikasi, media, dan perkontenan ini. Nah, ya saya share dulu, share screen. Sudah muncul ya di layar untuk share screen saya. Sudah. Sudah. Oke. Eh, Kalau berbicara tentang homeless media, ini tadi alhamdulillah pagi tadi kita sudah berdiskusi panjang. Ada yang ikut tadi, saya kirimkan ke Pak Simon untuk link join yang tadi ada lecture series dari LP2M dan Fakultas UAD di Tulungagung ini untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang homeless media. Ada yang join pagi tadi atau masih ada kuliah tadi pagi ini? Halo? Belum belum ya? Beberapa tadi join beberapa, Oh, Mas. beberapa nih. Jadi, alhamdulillah tadi pagi kita mendiskusikan dengan beberapa narasumber juga. Eh, nah, homeless media ini di Jogja sudah pernah dibahas Pak sebelumnya Pak untuk pendefinisian atau pengajiannya gitu. Atau Sekilas, teman-teman yang bisa menjelaskan gitu tentang homeless media itu seperti apa sih gitu. Maria, Mahfud, Teguh, Din, silakan. Wimbi, Dimas. Ayo Mas Dimas Iya Pak, bisa menjelaskan atau Mas kemarin belajar soal homeless media itu media yang nggak punya rumah gitu kan, rumahnya itu yang dimaksud yaitu web gitu. Terus kemarin itu teman-teman kita sempat cari contoh-contohnya kayak Volkatif, terus Indozone, eh, kayak gitu Mas, gitu. Nah terus apalagi ya? Ya terus oh ya diskusi dari kemarin juga kita ngelihat bahwa eh, apa homeless media itu salah satu dari jurnalisme kontemporer ya, jurnalisme yang hari ini di mana isinya itu ya dari jurnalisme warga juga, citizen journalism, terus yang diupload kayak gitu, terus kemudian diberitakan kayak gitu, Mas. Itu sih mungkin singkat diskusi yang kemarin kami dapetin, mungkin kalau dari Mas Rudi nanti bisa jelasin mungkin lebih dalam atau lebih tajam gitu ya, Mas ya. Kita baru awam soalnya, Mas. ya, betul sekali. 1 juta rupiah dipotong pajak 1.500.000. Ya, Mas, ditunggu. Ya, tapi potongannya langsung ditransfer aja ya, Mbak ya. Yang 500.000. Eh, Oke, untuk homeless media memang kurang lebih untuk pendefinisiannya tadi pagi sudah didiskusikan. Memang ada beberapa definisi yang secara umum sudah pernah dijelaskan atau dijabarkan oleh beberapa ahli dari 2017 maupun dari 2015 kemarin kan. Yang dikatakan homeless media itu adalah media-media yang tidak punya rumah gitu kan, homeless gitu. Kalau guyonannya teman-teman tadi itu di kayak saya kan tadi posting di story kan, WA story. Nah, terus dibales story saya gitu. Homeless media
cocok dengan apa itu foto saya yang berperan sebagai homeless gitu kan. Saya kan pakai kaos gitu kan. Saya pakai kaos terus sederhana tanpa background gitu. Homeless media, homeless sendiri kan apa itu gelandangan gitu kan, bisa dikatakan seperti itu, atau tidak punya rumah gitu. Tapi ada yang mengatakan homeless media itu masih masih bisa dikatakan tidak ada definisi homeless media, karena semua yang memproduksi dan memposting konten itu juga bisa dikatakan pegiat medianya sendiri atau publishernya sendiri. Nah, maka dari itu ada batasan-batasan yang harus dibatasi gitu kan, dikategorikan untuk media atau orang-orang yang seperti apa, atau citizen journalism itu tadi gitu kan. Nah, tapi untuk secara besar, secara garis besar seperti itu gitu kan untuk media. Tapi pada malam hari ini kita tidak berdiskusi lagi panjang lebar terkait definisi atau ruang lingkup dan pengertian dan lain sebagainya itu untuk menulis media. Tapi kita akan langsung mempraktekkan. Jadi kan publikasi dari homeless media ini melalui platform media sosial atau melalui contohnya seperti Instagram, ada YouTube, YouTube Short, gitu kan, terus ada TikTok itu yang populer, gitu kan. Kita memanfaatkan media-media yang ada. Gitu. Nah, seperti biasanya ini ada mata kuliah manajemen penyiaran, Pak, atau teman-teman ini sudah pernah melakukan mata kuliah manajemen penyiaran di apa itu di UIN Suta, KPI UIN Suta ini. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan sedikit tentang mereview kembali mungkin. Nah, kalau ada gitu. Monggo teman-teman ada yang sudah pernah tentang mendengar atau sudah melakukan manajemen di bidang-bidang penyiaran. Nani, Mahfud, ayo. Mana ada translatornya? Mas, Hasan, aku, Maria mau. ayo Mas Dimas atau siapa ini Mbak Nani? Saya coba izin jawab, Mas. Iya. Ya, jadi waktu kalau soal manajemen konten, sebenarnya kemarin di mata kuliah semester 5 itu ada manajemen redaksi berita, tapi karena memang arahnya konvergensi media, jadinya juga emang diatur gitu. Misalkan kalau karena manajemen redaksi terus konvergensi media, jadinya ya kalau misalnya di sini ada planning, organizing, dan actuating dan controlling, ini selalu dilakukan sama selama matkul manajemen redaksi kemarin, karena di situ betul-betul ada timnya, kemudian juga nanti ada rapat redaksi, kemudian nanti kayak masing-masing redaksi itu rapat, setelah itu eksekusi liputan, habis eksekusi liputan di up di web maupun di media sosial, setelah itu baru setiap pertemuan dengan dosen itu di review kayak gitu, di apa namanya, dievaluasi kontennya seperti apa, gitu sih Mas. Oke. Ya, betul sekali, kurang lebih seperti itu yang dijelaskan Mbak Azizah. Jadi sudah ada matkul ya, pastinya sudah ada matkul di, kalau di Tulungagung ini kemarin itu semester 3 itu sudah ada manajemen penyiaran gitu kan, dan sudah ada prakteknya juga sampai publikasi gitu kan. Nah, kurang lebih seperti yang disampaikan Mbak Azizah tadi, mulai dari perencanaan sampai produksi hingga pasca produksi itu kita melakukannya gitu untuk manajemen. Karena manajemen ya dasarnya seperti itu. Nah, ini mungkin pandangan lain saja sih, pandangan lain untuk bagaimana proses manajemen yang pernah saya lakukan di salah satunya di konten LK2JM, Lembaga Kajian Komunikasi dan Media, Jurnalistik dan Media. Nah, biasanya saya menggunakan sistem POAJ gitu kan. Macam-macam gitu kan, di manajemen sebenarnya masih banyak komponen-komponen yang perlu
jabarkan, perlu digunakan untuk memanajemen suatu media atau manajemen dari konten itu sendiri. Tapi kita lebih fokusnya ke konten saja gitu kan. Yang pertama ada planning pastinya sebelum praproduksi atau sebelum produksi. Terus organizing ini termasuk mengorganisir dari personilnya, terus kerjasamanya, terus peralatannya itu kita harus disiapkan gitu. Nah, termasuk prakteknya itu seperti apa produksi dan publikasinya gitu kan. Termasuk yang terakhir ini ada evaluasi setelah produksi, terus setelah eh, melihat bagaimana engagementnya atau analitiknya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih, karena sudah eh, dijelaskan di mata kuliah, maka tidak usah lama-lama ya untuk teorinya. Kita prakteknya seperti apa gitu. Karena requestnya dari Pak Sinung ini kan outputnya nanti ada konten semacam konten gitu ya. Semacam konten yang diarahkan nanti ke satu media atau beberapa media sosial gitu, kan, TikTok atau Instagram. Biasanya seperti itu harapannya. Nah, yang pertama ada planning paling tidak. Planning kita lanjutkan saja contohnya. Nah, ini kelihatan ya, saya sering. Halo, ini masuk kan yang ini? Ya, masuk, Mas. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa poin. Sebenarnya ini masih banyak yang harus ditambahkan, tapi ini untuk apa ya? Untuk awal saja bisa seperti ini. Secara singkat, eh, kita bisa menggunakan POAC yang simple saja gitu. Ini saya terapkan juga dengan di LK2JM Team. Yang pertama ini ada planning. Planning ini pastinya latar belakang. Nah, latar belakang kita membuat konten, kita memproduksi konten itu untuk apa gitu kan? Konten kita seperti apa gitu? Lembaga kita atau akun kita mau diapakan gitu? Kita harus jelas dan selesai di situ dulu, gitu. Nah, karena karakteristik dari homeless media ini tadi bisa disebutkan mempunyai gaya yang spesifik gitu kan, spesifik konten gitu. Nah, kita harus eh, menspesifikkan dan jelas gitu, mau menjelaskan apa, mau menginformasikan apa gitu, selesai di situ gitu. Nah, tapi memang ada yang beberapa masih umum gitu, masih umum ya wes anggar posting saja gitu. Ini bahasanya campuran tidak apa-apa ini, karena masih sama-sama Jawa ini. Ada yang Sulawesi ya tadi, tapi nggak apa-apa ya, masih paham ya. Nah, di latar belakang kita harus menentukan kalau di bahasanya itu credo, bahasa medianya, tapi kita pakai latar belakang saja. Secara singkat, di LK2CM ini akan sebagai lembaga yang konten-kontennya akan mengkaji mendiskusikan tentang fenomena komunikasi, jurnalistik, dan media dengan gaya santai namun tidak lepas dari standar akademisi. Soalnya ini mengambil latar belakang yang lebih luas, eh, gaya yang digunakan santai namun tidak lepas dari standar akademisi. Maksudnya kita membaca biasanya kan membaca jurnal, membaca teori-teori, buku-buku itu kan sangat kaku gitu kan, sangat kaku bahasanya, sangat akademis sekali gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk mentranslate atau mentranskrip menjadi konten yang santai gitu kan, dengan gaya yang santai, dengan gaya yang eh, bisa dicerna atau bisa dikonsumsi oleh banyak banyak kalangan, banyak target gitu kan, dengan secara sederhana gitu. Nah, itu kita harus menentukan terlebih dahulu nanti mau teman-teman ini memproduksi atau membuat akun itu mau diapakan gitu, mau mengonten apa saja, mau mempublikasikan apa saja itu. Kita harus selesai di sini dengan termasuk ciri khasnya atau spesifikasinya. Nah, di konten, sorry, di poin yang kedua, tahap planning ini juga masuk ke perkontenan.
Nah, aslinya di media sosial itu kan ada beberapa konten yang saya kira itu wajib ada gitu kan. Wajib ada beberapa saja, tidak apa-apa, tidak harus semua gitu kan. Tapi yang pertama ini ada konten edukasi, yang kedua ini ada konten interaksi, yang ketiga inspirasi dan informasi seperti yang di sini. Nah, namanya kita bisa menyebutnya kalau anak-anak teman-teman konten kreator itu menyebutnya itu konten pilar gitu. Mungkin ada di sini yang sudah mempunyai konten atau memproduksi jadi konten kreator gitu. Ada yang aktif jadi konten kreator atau sering memposting konten di media sosialnya. Ini siapa ya, Mas? Mas Dimas tadi mungkin. Iya, Pak. Ya, sering memposting konten di media sosial juga, Mas. Eh, Sering, Pak. Atau memang menjadi seorang konten kreator. Kalau sebagai seorang konten kreator belum dikatakan sih, Pak. Belum bisa dikatakan sebagai konten kreator gitu. Konten-kontennya apa aja Mas yang biasanya dipublikasikan? Paling branding diri saja sih, Pak. Branding diri. Oh. Ya, Ya, nanti kita review akunnya ini seperti apa ini Mas Dimas. Nah, memang benar gunanya media sosial untuk mengaktualisasi diri gitu ya. Mungkin seperti itu ya motivasinya Mas ya. Pak. Nah, oke. Ya, bagus Mas Dimas, terima kasih. Nah, kalau di sini kita menyebutnya biasanya itu konten pilar. Atau sudah ada yang mengenal istilah konten pilar ini di dalam dunia perkontenan mungkin? Belum, Mas. Belum ya? Ya, benar. Karena di saya juga tahunya ini juga baru setelah lulus malahan ya. Setelah lulus dari KPI itu baru tahu kalau ada materi-materi tentang sosial media strategis gitu kan. Sosial media planning gitu kan. Masih banyak sekali yang tidak masuk ke dalam mata kuliah gitu kan. Ya mungkin saya kuliahnya zaman old ya. Jadi ke zaman old malah publikasinya tidak mau ke apa itu ke media sosial gitu kan, paling ke YouTube yang konvensional biasa-biasa. Nah, di konten pilar ini ada beberapa macam konten, yakni inspirasi. Inspirasi ini biasanya konten-konten yang bersifat inspirasional, kayak quotes, kayak kata-kata gitu kan, kata-kata hari ini gitu, terus motivasi-motivasi apa gitu. Nah, terus ada informasi. Informasi ini termasuk peringatan hari-hari besar, gitu. Kegiatan-kegiatan dari lembaga, kegiatan-kegiatan dari perusahaan, gitu kan. Nah, terus ada promosi. Promosi ini kalau kontennya berupa atau produknya berupa apa itu seperti untuk shopping, gitu kan. Nah, ini biasanya produk harga gitu, terus benefitnya, termasuk mempromosikan kalau di kita, kalau di LKMJ, ya LK2MJ itu biasanya kan eh, ke apa itu kegiatan-kegiatan yang mau kita adakan gitu kan. Nah, terus ada konten edukasi, ya ini pastinya yang paling besar ini juga ada literasi yang intinya dari suatu akun ini kan. Termasuk juga konten interaksi kayak kuis, games, tanya jawab, ya termasuk diskusi, survei gitu-gitu. Nah, itu namanya konten viral yang harus ada di suatu akun gitu. Kalau mau menjadi konten kreator kemungkinan seperti itu. Tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan, tekan berapa persennya gitu. Nah, terus jika dikatakan bagaimana konten yang efektif gitu kan. Kalau menurut di sini gitu, dan beberapa pengalaman kami gitu kan.
eh, ada beberapa yang harus disesuaikan, yakni apa yang harus kita komunikasikan ke publik atau ke audiens kita, dan apa yang apa itu pengguna media sosial itu inginkan gitu kan atau butuhkan gitu. Nah, akhirnya ketemu di tengah-tengah ini konten yang efektif gitu. Nah, semisal kita mau mengkomunikasikan, semisal di sini KPI Uinsuka. Nah, KPI Uinsuka ada program eh, praktik homeless media gitu kan. Nah, target audiensnya atau dari audiensnya itu kira-kira siapa saja yang membutuhkan praktek atau pembelajaran seperti ini, pembuatan konten, konten strategi gitu ya, kira-kira siapa saja gitu. Nah, kita setelah menyasar ke audiens, nah kita kan tahu apa yang audiens itu butuhkan. Jadi terjadilah namanya konten efektif gitu kan. Saling-saling membutuhkan, termasuk orang-orang atau audiens itu membutuhkan apa itu hiburan itu kan yang sering dibutuhkan. Maka kita harus juga memproduksinya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke produk. Nah, termasuk positioning produk, termasuk menentukan audiens ini. Kita harus selesai mau diarahkan kemana konten kita, akun kita juga. Nah, kalau di kita itu menyasar ke akademisi mahasiswa karena konten-kontennya berupa kajian, berupa eh, review jurnal gitu kan biasanya. Nah, nanti kita bisa sambil lihat contohnya. Tuh. Termasuk masyarakat umum karena kita juga menggunakan bahasa yang santai dan mudah dikenal. Nah, yang selanjutnya ini ada manajemen SDM. Jadi kita sebelum mengeksekusi kita harus tahu dulu tugas kita mau ngapain, kalaupun nanti setelah ini mau dibagi kelompok atau diorganisir, ketuanya siapa, pengarahnya siapa, penanggung jawabnya siapa, penulis skripnya siapa gitu kan. Termasuk sampai ada sosial media official gitu kan. Kalau di pekerjaan-pekerjaan sekarang itu sangat spesifik sekali gitu kan. Semua bagian itu mempunyai bagiannya masing-masing gitu, termasuk editor video, editor grafis itu pun ada sendiri sebenarnya. Tapi terkadang itu problemnya kita nggak, saya nggak tahu ya di Jogja itu seperti apa untuk organisernya. Dan saya menarik kemarin postingan dari Pak Sinung itu ketika teman-teman melakukan kunjungan di apa di Mojok ya, di Mojok sama di Tempo gitu kan, masih pasti belajar banyak di sana itu manajemen di daerah sana itu seperti apa. Kalau di daerah di Tulungagung ini juga dan beberapa kota di sini itu terkadang editor video, terus editor grafis, editor dubbing, termasuk publikasi itu biasanya dirangkap gitu kan. Dirangkap beberapa pekerjaan menjadi satu orang saja. Ya mungkin karena keterbatasan SDM gitu kan, keterbatasan dari orang-orang yang mengelola itu gitu kan. Tapi ya it's okay lah. Tapi untuk pengetahuan umum saja yang lebih baik itu seperti ini. Tapi di Pare di kampung Inggris itu saya juga pernah magang di sana. Nah itu juga sudah terorganisir dengan baik itu lah, mulai dari penulis sampai sosial media officer yang balas di komen yang apa itu ngupload di sosial media itu ada sendiri gitu. Nah, termasuk yang penting ini ada manajemen resiko. Manajemen resiko kalau di sini kan tanpa apa ya, tanpa profit. Nah, non profit. Teman-teman ini kan nanti prakteknya non profit gitu kan. Ya, atau mungkin bisa nanti diprofitkan gitu. Tapi untuk sekarang kan LK2JM ini juga non profit gitu kan, lembaganya, komunitasnya. Nah, termasuk memproduksi ini kan juga membutuhkan anggaran biasanya gitu kan, keuangan. Jadi kita harus eh, melihat keadaan terlebih dahulu gitu, resiko seperti apa. Termasuk resiko dari keberhasilan atau tidaknya dari suatu konten atau organisasi lah paling tidak. Kadang di organisasi itu kan eh, kalau atau kerja kelompok itu kan yang
satu kerja, yang lainnya berkelompok gitu kan biasanya. Nah, itu memang perlu diantisipasi ini. Nah, termasuk itu resiko gitu kan. Yang satu bekerja, yang satu yang lainnya berkelompok gitu. Termasuk jam kerja ini, jam kerja atau manajemen eh, apa itu? Manajemen dari kegiatan teman-teman gitu kan. Ya pastinya fleksibel gitu kan. Fleksibel tapi kita harus menentukan gitu kan. Menentukan tadi deadline pekerjaan. Mungkin di satu minggu, dalam satu minggu itu kita bisa bekerja bersama di dalam hari Sabtu atau minggunya gitu kan, di setiap waktunya. Itu untuk menyiapkan planning di minggu depan gitu kan. Nah, di minggu depan kita sudah menyiapkan planning kontennya, sudah kita bekerja dalam satu minggu. Nah, untuk minggu depannya kita bisa mempublikasikan. Nah, maka dari itu ada namanya content planning. Nah, content planning ini ada scheduling, scheduling, terus apa itu? Mau konten apa saja kita harus mempersiapkan gitu kan. Untuk minggu depannya, untuk satu bulan ke depan itu namanya content planning gitu kan. Nah, ini ada contohnya. Dulu saya pakai aplikasinya namanya Asana nih, tapi berhubung Asananya ini sudah kadaluarsa, ini saya mau mencontohkan juga sudah tidak ada ini. Tapi nah ini salah satu content planning di perusahaan itu beberapa tahun yang lalu. Ini juga saya dan teman-teman yang mengelola. Nah, di sini ada kalender atau konten kalendernya. Nah, di sini mau dibuat apa saja pada tanggal berapa. Hmm, Tapi ini kurang masih simpel ya, nanti ada yang lebih spesifik. Tapi sudah bisa digunakan. Termasuk statusnya, statusnya sudah dipublikasikan atau masih didraftkan gitu kan. Ini bulan Februari, bulan Maret nanti bisa di eh, konsep sendiri untuk kalendernya gitu kan. Bagaimana seperti ini. Beberapa aplikasi juga sudah ada, jadi saya tadi cari di Google yang gratisan itu tidak ada. Ada aplikasi namanya Notion ini juga. Nah, Notion ini untuk project manager gitu biasanya. Itu bisa dicoba. Nah, masuk yang O. O ini organizing. Organizing termasuk, nah, semisal di sini berapa orang di sini untuk teman-teman yang di KPI Unsuka, kelasnya berapa orang? Mbak Aziza atau siapa? Kalau misalnya kelas cyber journalism itu ada 2 kelas, totalnya ada 17 orang kalau nggak salah. Hmm. Ini berarti satu peminatan gitu ya, cyber journalism atau Iya, gimana? karena konsentrasinya jurnalistik. Oh. Ya, semisal nanti mau mempraktekkan, nah kita harus juga bisa membagi siapa pengarahnya, tugasnya apa saja, itu masuk di organizing gitu kan. Termasuk kerjasama, teamwork, gitu kan harus apa itu harus ditentukan gitu kan. Akan apa ya melelahkan gitu. Kalau saya sendiri juga merasakan seperti itu. Ketika berbenturan dengan beberapa kegiatan, terus tidak ada yang membackup, itu ternyata tidak bisa jalan dengan baik. Maka kerjasama dan kesadarannya gitu kan biasanya kesadarannya untuk menyelesaikan tugas gitu kan. Nah, termasuk membagi waktunya gitu, prioritasnya, manajemen waktunya gitu. Kita harus eh, siap dengan itu. Nah, termasuk goals yang mau dituju, yang mau digerakkan di akunnya gitu kan. Ini biasanya pakai SMA Smart. Nah, SMAT ini tujuan untuk mencapai goals ini pakai Smart ya di sini. Nah, dari sini sebenarnya. Nah, kalau di sini kita harus menentukan spesifik goals-nya gitu kan. Meningkatkan brand awareness pertama ke mahasiswa dulu mungkin tujuannya. Kalau tadi disepil sama Pak Sinung itu
Tujuannya nanti kalau membuat apa media itu bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa teman-teman gitu kan seperti KKN atau magang atau apa gitu yang lebih spesifik untuk mempublikasikan kegiatan teman-teman di kita itu misal seperti itu. Nah, terus termasuk measurable atau terukur itu. Terukur ini Izin dengan angka, Mas Rudi. gitu, Pak. Ya, izin Mas Rudi. Di sini kan ada semua teman-teman ya. Menarik apa yang disampaikan Mas Rudi, ada Nani, ada Wimbi, ada Dimas, Dina, Hana, Maria, Agil, Teguh, ada kelas lain Mbak Roza yang juga ikut mendengarkan. Ini nanti yang disampaikan Mas Rudi ini menarik dan menjadi tambahan buat kami. Minimal nanti ada diskusi terkait apa kira-kira sebagai outcome dari tugas akhir itu ada akun, yang akun itu nanti bisa menjadi pilihan buat teman-teman dan juga berdasarkan pertimbangannya Mas Rudi, apakah nanti TikTok atau IG. Nah, kemudian poinnya tadi yang disampaikan Mas Rudi, sedikit poin tadi yang bisa memberikan dampak buat kita dan juga audien. Nah, mungkin dari sisi akademisi kegiatan apa yang berdampak. KKN UIN Jogja mungkin yang mau akan dilaksanakan. Mungkin nanti akan muncul di situ di akun kita itu Mas Rudi conversation-nya kan kuat, interaktifnya. Homeless media itu yang saya pahami akan semakin apa aktualisasinya terasa di media sosial saat conversation-nya itu tinggi. Kayak kasus Vina itu yang Ya. kemarin tadi tidak dibahas ya. Meskipun ya itulah homeless media kadang akuntabilitasnya kadang yang dipertanyakan. Hanya mengejar clickbait dan macam-macam. Tapi conversation di KKN itu jadi pasar tersendiri untuk homeless. Yang itu juga jadi salah satu alternatif referensinya idenya Maria ya Maria. Gitu Maria, nanti bisa dijelasin Mar ke Maria ya. Nanti Mas Rudi bisa sebagai koordinator untuk nanti akun dan kedepannya pembagian tugas masing-masing seperti apa. Kemarin juga bisa contohkan nggak usah luas-luas. Kayak akun yang hanya fokus pada kucing ya. Ini kucing, kucing jenis ini anggora macam-macam. Atau helm, helm, helm atau apa ya? Yang kemarin itu yang narasumbernya Mas Rudi itu radio ya, radio difabel ya, atau apa itu komunitas itu yang dicontohkan Mas Eep apa siapa tadi. Oh, Ini iya, mana? Mas Yakin. Yang kuncinya dari yang disampaikan Mas Rudi tadi, meskipun di sini masuk dalam measurable ya, kaitan revenue, kaitan monetize mungkin ya jadi bagian menarik untuk pembiayaan itu. Cuman poin yang awal itu sebenarnya yang paling penting itu dampak dan manfaatnya dari akun yang akan kita buat. Nah, itu saja. Ini hanya brainstorming aja nanti Maria atau teman-teman bisa saling menimpal kira-kira besok kita kumpul di alun-alun Kidul itu kira-kira apa, pembagian tugasnya seperti apa, targetnya gimana, goalnya apa gitu. Makasih Mas Rudi. Baik, siap. Terima kasih banyak juga. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk prakteknya. Berarti ini lebih ke dilanjutkan apa ya teknis secara teknisnya saja ya Pak ya, atau untuk eksekusinya teman-teman besok itu. Monggo dilanjut Mas Rudi. Saya juga ikut mendengarkan asik kok. Baik-baik, kurang begitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tugasnya nanti ya, outputnya dari kegiatan pada malam hari ini, kontennya seperti apa, akunnya seperti apa gitu kan. Nah, bisa saja kita apa ya
Maksudnya saling brainstorming juga untuk teknis-teknisnya seperti apa gitu kan. Terus konten-konten dari teman-teman besok yang mau dieksekusi, planningnya seperti apa, terus eksekusinya bagaimana, termasuk sampai publikasinya atau sampai evaluasinya gitu. Kita tetap bisa terus sharing gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kurang lebih untuk menentukan goals, tujuan bisa diukur menggunakan metode SMART ya biasanya ya. Termasuk timeline-nya, time base-nya. Nah, untuk peralatan kita kan bisa apa itu? Bisa menggunakan alat seadanya. Seadanya sekarang sudah mewah, tapi menggunakan handphone, menggunakan aplikasinya di dalamnya itu CapCut, terus apa biasanya Canva. Lah, saya sendiri juga Canva ini ya, sorry. Nah, ini pakai Canva juga sudah powerful, sudah overpower malahan OP. Biasanya anak-anak anime. Iya, Mbak Maria mungkin ada raise hand, ada yang mau disampaikan mungkin. Halo. Ah, iya Mas ini Mas. Tadi kan Pak Sino bilang ya, iya kalau kita goalsnya itu mau nyoba bikin awareness media gitu. Nah tadi kan sudah disebutin berbagai macam konten-kontennya, ada konten edukasi, konten informasi, konten apalagi ya tadi reaksi atau apa gitu ya, Pak tadi itu. Nah kita kepikirannya eh, mau bikin soal apa KKN gitu Mas. Jadi informasi terkait KKN. Nah, informasi terkait KKN ini kayak misalkan nih kan kita juga besok mau KKN ya kayak bagaimana cara menentukan kelompok misalkan. Terus habis itu misalkan tujuh apa ya lomba-lomba yang bisa kita pakai atau program-program apa yang bisa direalisasikan di KKN. Terus misalkan program kerja yang bisa diterapkan di desa, bisa diterapkan di kota, kayak gitu-gitu Masnya itu kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan konsep yang jadi informasi-informasi yang sederhana ini bisa masuk gitu. Itu gimana menurut Mas Rudi ini? Sama ini Mas satu lagi aku yang bingung kan tadi bilangnya ini ya gimana caranya mass media itu lebih bisa berinteraksi terhadap teman-teman gitu kan lebih kepada audiens secara bahasa juga beda ya dengan bahasa-bahasa berita gitu kan dengan yang teks gitu. Nah, itu mungkin ada tips-tipsnya atau saran atau masukan gitu Mas soal penggunaan bahasa yang nanti apa ya akan kita pakai juga gitu. Itu aja sih Mas. Itu anu Mar, itu sekupnya itu UIN atau Indonesia Mar rencana atau nanti gambarannya Mas Rudi kayak apa ya? Aku juga pengen tahu. Itu enaknya sekupnya Jogja Indonesia atau gimana Mas Rudi ini nambah nambah tanya sama Iya, siapa tahu gitu luar negeri ya Mario. Pak ya kontennya nanti. Iya, betul betul. Ya, bagaimana Mbak Maria? Halo, Mbak Maria. Oh iya, halo Mas. Gimana? Sorry tadi keputus-putus ya? Enggak. Maksudnya kan mau menjelaskan, mendetailkan KKN itu KKN yang seperti apa atau reguler biasa. Kalau di sini kan ada reguler, ada apa itu Nusantara gitu Pak, sampai internasional gitu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin secara Oh, maksimum tadi. Maksudnya anu Mar, apa apa lingkup Jogja Indonesia atau apa UIN saja atau gimana? oh gitu. Nah, itu belum 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 dipikirkan mendalam gitu sih Mas. Kayak mau apa ya? Kan tadi juga ada audiens kan. Nah, niatnya itu eh, ketika kita mau bikin soal KKN ini nanti yang paling banyak akses ya teman-teman kita sendiri dulu deh di tingkat UIN minimal gitu. Nah, tapi kan tadi Mas Rudi menjelaskan oh ya kita harus punya target audiens yang lebih besar dalam waktu yang jangka panjang dan lama juga gitu kan. Nah, itu terus belum kepikiran juga ini kira-kira berarti kan kalau misalkan mau lingkup Jogja ya secara budaya kan ya udah berarti budaya Jawa. Tapi kalau misalkan yang tadi nargetin misalkan KKN Nusantara yang berarti cakupannya se-Indonesia, berarti kan kita juga isi kontennya lebih lebih apa ya, lebih beragam juga berarti ya Mas ya.
Kayak Hmm. antara di daerah ya Indonesia bagian timur itu gimana, pasti kita ngulik soal karakteristiknya. Terus habis itu di daerah yang Indonesia Barat kayak gimana, kayak gitu nggak sih Mas? Atau ya gimana gitu, aku belum terlalu mendalami apa ya, terlalu dalam pikirannya gitu soal kalau untuk ke sana gitu. Oke. Ya, sangat menarik sekali eh, pertanyaan dan studi kasusnya gitu kan. Nah, Anu Mas kalau Rudi, ini, eh, halo Mas Rudi, sedikit gambaran. Kalau semisal di KKN UIN Jogja itu nanti kemungkinan KKN-nya itu ada KKN tematik, ada KKN Nusantara, ada KKN Jogja, ada KKN luar Jogja. Bahkan ada KKN luar negeri, entah itu udah clear atau belum. Nah, apakah mungkin ini ya melengkapi pertanyaan Mbak Maria ya, apakah cukup dengan konten-konten seperti itu yang implisit hanya eh, interaktif conversation-nya mungkin nanti hanya di wilayah mahasiswa UIN Jogja sendiri, atau kita memperlebar skup KKN itu lebih general umum KKN kampus. Kira-kira namanya apa? Namanya apa malah gitu. Terus standar program, kemudian output produk yang menarik kayak apa? Tulisan, gambar atau video. Mungkin ini jadi gambaran buat teman-teman yang mencerahkan buat kami ya. Nah, itu Mas. ya, baik Pak. Ini eh, berarti sedikit berpikir ini Malin Pak. Tapi kalau Pak, kan menarik. Ini untuk pertanyaan seputar KKN dan apa ya? Berarti di KKN itu kan pasti di anak-anak teman-teman KPI ini masuknya ke divisi publikasi gitu kan. Kalau ketika masuk di ketika KKN gitu kan di organisasi yang ada di dalam KKN gitu kan biasanya masuk ke publikasi gitu dan bertugas untuk mempublikasikan itu. Nah, tapi ketika kita membuat di media di luar apa itu KKN yang tetap mempublikasikan tentang KKN, berarti kan kita harus menentukan terlebih dahulu mau dibuat seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau untuk mungkin case-nya seperti Mbak Maria tadi dan dan apa itu teman-teman KPI ini masuk ke dalam suatu kelompok di dalam KKN itu dan mempunyai tugas untuk mempublikasikan KKN itu sendiri, ya berarti kontennya kurang lebih lebih banyak di konten informasi biasanya itu kan berupa kegiatan-kegiatan dari kelompok KKN. Nah, tapi tetap bisa diselingi juga itu kan diselingi juga dengan konten-konten berisi quotes, quotes dari Pak Kadesnya mungkin, quotes dari tokoh masyarakatnya di situ gitu kan, termasuk interaksi gitu. Tapi untuk konten-konten KKN yang spesifik di desa, di suatu desa, mungkin bisa mengangkat potensi-potensi desanya gitu kan. Nah, itu tetap bisa menerapkan dari keempat konten pilar ini gitu, termasuk konten edukasi. Tapi akan lebih banyak kecenderungannya itu konten informasi gitu kan. Dan dan apa itu target audiennya itu kan kita harus juga menentukan. Maka dari itu latar belakangnya mau arahnya kemana, terus dari target audiennya kita juga harus eh, menentukan audiennya gitu, positioning produknya itu. Nah, terus supaya menarik apa interaksi dengan apa, dengan audiens ini juga masih menjadi PR juga dari saya sendiri gitu kan. Nah, kalau interaksinya itu berupa engagement atau apa like, comment dan subscribe kalau itu ada like, comment, terus save kalau di Instagram. Nah, itu berarti kan
kita kembali ke konten efektif tadi. Kalau konten kita kegiatan-kegiatan informasi, kegiatan-kegiatan KKN yang berupa konten informasi tersebut, terus target audiennya itu siapa, semisal mahasiswa dari UIN suka sendiri gitu kan, ya yang berinteraksi akan terjangkau kontennya seperti itu, akan terjangkau dari mahasiswa itu sendiri gitu. Target audiennya maka dari itu ditentukan terlebih dahulu gitu, untuk sebelum membuat kontennya juga. Jadi satu kesatuan itu untuk membuat konten yang mungkin efektif. Nah, eh, saya mau mereview sedikit di kita. Nah, mereview juga beberapa konten yang eh, kami produksi di LPSDM. Tapi ini akun saya ternyata masih terkunci gitu kan, karena beberapa saat sudah ke ban kalau nggak salah itu. Ini saya masuk ini tidak bisa, maka dari itu saya pakai akun yang saya sendiri gitu. Nah, kita review saja konten-konten apa saja gitu kan yang, dan bagaimana engagement atau insight, bisa dikatakan seperti itu, insight dari konten. Salah semua ini. Ya, soalnya sering ke band di Ripat. Nah, saya cari aja akun saya. Nah, termasuk contohnya untuk homeless media ini banyak, termasuk opini ID saya juga ngecek juga kan tadi. Nah, ini kan eh, sudah kita planning, kita punya latar belakangnya tadi, terus kita eksekusi kontennya seperti apa saja gitu kan. Nah, termasuk menggunakan konten pilar lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ada konten yang berupa konten inspirasi gitu kan. Ini quotes dari Dr. Deddy Mulyana itu. Memang insight untuk like-nya kita tidak bisa mengukur evaluasinya di like gitu kan. Tapi untuk jangkauan terlebih dahulu gitu, di awal-awal. Ini termasuk awal, terus beberapa kali tidak bisa diakses itu tadi, salah password dan lupa mungkin. Nah, ini konten terakhir yang diproduksi. Nah, ini aslinya insight-nya ini banyak. Berasal dari masalah tinggi itu. Ini teman-teman mahasiswa KPI juga yang praktek. Kan. Mulai dari script writing-nya, kita punya script writing-nya, terus yang edit sendiri, yang desain sendiri. Gitu. Nah, dari 1 minggu kita memproduksinya dari keempat konten tersebut gitu, untuk menjangkau interaksi, termasuk informasi, untuk menjangkau interaksi atau insight dari audiens gitu kan. Nah, ini like-nya juga banyak karena share-nya itu juga penting. Nah, eh, kalau pengalaman saya sih Pak, untuk Pak Sidong, untuk apa ya, pengaruh interaksi atau membuat interaksi, mungkin saya juga masih butuh sharing ke teman-teman yang berpengalaman mungkin untuk likes dan insight dari media sosialnya tinggi gitu di awal-awal mungkin. Nah, itu apa saja yang dilakukan gitu kan? Apakah konten yang trending atau konten mengikuti tren-tren viral gitu kan? Nah, itu saya juga masih menjadi PR. Nah, tapi kalau di awal-awal itu biasanya eh, share dari pembuat atau kreatornya itu yang penting gitu. Nah, ini contohnya insight-nya seperti ini. Ini
sekitar 21 like di awal itu karena kita aktif nge-share. Kita aktif nge-share. Nah, terus sayangnya insight-nya tidak bisa dianuin ya. Nah, terus untuk apa? Viewernya itu kan otomatis menambah. Nah, kalau bertambah secara spesifik dan cepat, algoritma dari Instagram itu akan istilahnya mensupport. Nah, istilahnya untuk mensupport konten kita supaya lebih banyak jangkauannya, lebih banyak interaksi. Interaksi kalau di sini kan interaksinya like, komen, dan share gitu kan. Tapi untuk insight di Bali ini masih jangkauannya itu sudah banyak itu alhamdulillah gitu untuk awal-awal mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk menambah like interaksi itu kan termasuk konsistensi itu kan dan spesifikasi dari media termasuk share itu juga penting. Butuh proses mungkin seperti itu. Mungkin Mbak Maria sudah terjawab pertanyaannya. Oh ya sudah Mas, sudah ada gambaran sedikit-sedikit. Lebih tercerahkan lah. Makasih Mas Rudi. Siap sama-sama Mbak Maria. Nah, memang benar kalau konten-konten KKN gitu, semisal KKN siapa itu kan lebih banyak di tugas apa sih KKN desa, KKN Brawijaya, atau memang dispesifikasikan seperti ini gitu kan. Tapi akan lebih banyak akan memuat banyakkan akan ya. Akan lebih banyak memuat konten berupa informasi gitu kan. Ya, seperti ini coming soon. Ini kan kalau dianalisis, nah 4 pilar ini bisa sebenarnya digunakan untuk tugas akhir mungkin ya. Analisis konten. Jadi konten media sosial itu ini dikategorikan seperti ini atau mungkin kalau menggunakan fenomenologi gitu kan, membuat istilah baru nanti teman-teman di sini setelah KKN mungkin ya. Nah, kalau dikategorikan di yang saya pernah saya ikuti ini dari 4 ini juga. Nah, kalau konten-konten yang ada di akun-akun KKN kan lebih banyak ke kegiatan atau informasinya. Tergantung mau didesain seperti apa nanti akunnya. Mungkin seperti itu Pak Sinu. Dan teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Eh, Mas Rudi, Ya Pak. halo. Halo, halo. Oke, Mbak Aziza, karena waktunya juga sudah malam, minimal teman-teman semuanya sudah punya gambaran. Nanti silakan Mbak Aziza, Mas Rudi waktunya dipersingkat karena memang 1 jam. Nanti bisa saling tanya jawab, tanya Jabri ke Mas Rudi. Saya kira beliau nggak keberatan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Banyak poin ya. Sebenarnya untuk konten pilar tadi juga yang disampaikan Mas Rudi, eh, ada informasi, kemudian ada edukasi, ada inspirasi, bahkan ada referensi juga Mas Rudi di indeks penyiaran itu salah satu poin penting itu juga menambah wawasan baru. Jadi antara informasi dengan menambah wawasan baru. Kadang ketertarikan audien itu juga wawasan-wawasan baru, inspirasi di KKN. Mungkin KKN program ini apa aja itu kan protokoler yang disampaikan Mbak Maria tadi. Yang protokoler-protokoler ada, mungkin semisal pengumuman kapan KKN, pembagian kelompok, wilayahnya mana saja itu masuk produk-produk protokoler ya, produk-produk reguler. Cuman ada hal menarik juga yang unik-unik di KKN itu. Yang menarik kadang menimbulkan conversation dan apa Mbak Maria dan interaktif ya. Paul Bredso basic scalability kadang mudah mudah viral itu mudah trending revenue tinggi
itu karena ada interaksi. Nah, contohnya apa di KKN yang diinteraksi itu ada dua orang mahasiswa laki-laki perempuan yang ngomong anak kecil. KKN malah belajar berkeluarga. Kemudian kan ada itu yang anak-anak anak-anak kecil yang diemong pas les itu dua orang di situ di video 30 detik. Jadi kadang ada hal kelucuan-kelucuan yang fakta yang kemudian menjadi interaksi di publik media di media sosial. Makanya kemudian ada repost, ada macam-macam itu menjadi trik untuk meningkatkan eh, pembaca untuk menonton. Nah, tadi saya kira menarik yang disampaikan Mas Rudi. Saya kira waktunya juga mungkin 3-5 menit gitu, Mbak Azizah, monggo saya ikut. Kasihan teman-teman nanti capek. Besok kita ketemu lagi sore, nanti kita refleksikan bersama, kemudian kita tindak lanjuti lagi. Itu. Makasih, Mas. Ya, Pak. Oke, baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman yang hadir malam hari ini dari kelas cyber jurnalis ataupun teman-teman dari kelas lainnya? Ditunggu teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya dari Mbak Ara mungkin dan teman-teman yang lain? Ya, atau sharing juga ya sama teman-teman yang Mas Dimas atau Mas siapa tadi yang apa pernah ngonten gitu ya. Nah, insight-nya seperti apa, terus kontennya seperti apa, atau teman-teman yang lain, mungkin Mbak Azizah siapa teman-temannya yang sering konten ini atau sering update di media sosial. Mau disampaikan selain bertanya mungkin pendapat itu juga. Saya Mas. Iya ya, monggo monggo Mas Mas. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalan, nama saya Dimas Mas ya. Eh, saya kan rencana ya pengen buat akun gitu Mas. Entah itu nantinya di TikTok, di Instagram atau platform media sosial lainnya. Namun saya masih kebingungan Mas mau ngisi apa di dalamnya ntar di platform itu. Tapi belum ada bayangan sih Mas. Mungkin ada tip dari Masnya, tips-tips bagaimana sehingga konten itu nantinya bisa menarik lah di mata publik gitu. Terima kasih Mas. Bike tips dalam membuat homeless media sih Mas, gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan bagus juga dari Mas Dimas. eh Menjadi konten kreator gitu kan, kurang lebih seperti itu. Komunitas media ya oke lah. Nah, tergantung. Nah, sekarang saya tanya balik dulu. Kesukaan dari Mas Dimas itu apa untuk konten di awal-awal ini? Saya lebih mau mengangkat budaya saya Mas, gitu Mas. Budaya di Sulawesi berarti. Iya Mas. Nah, itu budaya apa saja yang ada di sana kira-kira? Bisa dijelaskan sedikit ini? Hmm, banyak sih Mas, kayak seumpama salah satu budaya yang sering diangkat itu ketika seseorang baru selesai mengaji atau tamat mengaji, biasanya di Sulawesi itu naik kuda keliling kampung Mas, gitu. Salah satunya itu Mas. Oh, oke. Ya itu sudah jadi berarti rencana kontennya ya. Oh, Dan akunnya iya. mau diisi apa sudah jadi kan berarti mau mengangkat budaya yang ada di sana gitu kan. Nah terus pertanyaannya apa lagi ini? Eh, Iya, gimana? Lebih ke bagaimana membuat itu supaya menarik Mas, kayak gitu Mas. Oke. Ya, untuk
Kalau saya sendiri, kalau dari teman-teman juga di sini yang sering saya sampaikan itu, mahasiswa itu kan butuhnya refreshing, bener nggak? Refreshing apa referensi? Referensi ya, referensi apa refreshing ini? Tuh Mas Dimas, Dua-duanya, Pak. dua-duanya betul sekali. Mahasiswa itu kan butuhnya refreshing dan referensi aslinya gitu kan. Nah, kenapa? Karena setelah bekerja, setelah apa itu mengerjakan tugas itu kan butuhnya refreshing gitu kan, refreshing healing. Nah, tapi permasalahannya itu terkadang di referensinya. Kita tidak punya referensi, ya saya sendiri juga mengalami, kita tidak punya referensi untuk melakukan apa yang kita mau lakukan gitu kan, termasuk mengerjakan skripsi, mengerjakan makalah, termasuk membuat konten. Nah, berarti yang belum ada di situ mungkin referensinya mau dibuat seperti apa gitu. Nah, berarti penting juga referensi ini selain refreshing gitu kan. Nah, referensi Mas Dimas untuk membuat konten ini apa? Yang juga mengangkat budaya-budaya daerah. Contohnya, semisal di Surabaya gitu kan, ada kontennya Mas siapa itu? Yang berdua itu loh. Siapa ya namanya ya? Lupa. Yang berdua itu menggunakan logat bahasa khas apa Surabayanya gitu kan. Kon niku ya apa sih ngono. Nah, itu kan wela nyapo ngono. Nah, itu kan sudah menjadi salah satu budaya sendiri gitu kan. Termasuk semisal eh, di Jombang, di Jombang itu ada Mas kalau namanya sih lupa. Atau termasuk itu Mas Woko Channel gitu kan yang populer gitu. Woko Channel itu kan juga mengangkat budayanya itu kan. Budaya dari masyarakat Jawa itu seperti apa, kegiatan-kegiatannya itu seperti apa. Nah, mungkin di Mas Dimas ini komunitas yang ada teman-teman di eh, teman-teman Sulawesi yang ada di Jogja itu kegiatannya apa saja. Nah, itu bisa membuat menjadi konten, entah itu konten video atau konten foto itu kan yang menunjukkan ciri khas Mas. Misal kegelisahan Mas yang ada di Jogja sorry, teman-teman Sulawesi yang ada di Jogja. Oh, ternyata mengalami apa itu gegar budaya atau culture shock gitu. Makanannya yang berbeda gitu. Tapi itu perlu didiskusikan terlebih dahulu untuk mengangkat isu-isu yang seperti itu. Nah, tapi lebih lebih amannya itu kan membranding atau menginformasikan budaya-budaya yang ada di eh, Sulawesi sana yang ketika masuk ke sini itu seperti apa gitu kan dikontenkan. Ada budaya apa? Bisa kalau di Jawa itu kan ada yang konten itu salah satu budaya Jawa kan manggut-manggut gitu kan. Ketika ketemu temennya gitu, ketika menyapa orang yang lebih tua gitu kan. Monggo gitu kan. Monggo gitu. Itu monggo-monggo terus sampai 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 kondindi gitu kan. Monggo sambil manggut-manggut itu kan. Nah, itu kan juga salah satu menjadi referensi konten budaya itu. Nah, tinggal ciri khas dari apa budaya yang ada di Sulawesi itu dikreasikan sama Mas Dimas menjadi itu entah short movie atau apa itu konten-konten yang apa itu berupa interaksi dialog gitu kan bisa. Mungkin seperti itu Mas Dimas ya. Untuk referensinya bisa dicari di TikTok itu kan mau di konten di create seperti apa gitu. Sudah terjawab Mas Dimas mungkin ada yang Terima lagi. kasih banyak Pak atas pencerahan yang telah diberikan. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa membuatlah, maksudnya untuk memperkenalkan budaya-budaya Sulawesi gitu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Dimas. Oke, baik. Karena waktu sudah semakin berjalan,
Mungkin barangkali dari Mas Rudi mau menyampaikan closing statement, monggo sebelum ditutup. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman, Pak Sinung khususnya, yang sudah memberikan kesempatan saya waktu untuk sharing, sharing bersama mengenai perkontenan ini ya, perkontenan. Apa istilahnya? Ya, wis, membuat konten itu, perkontenan. Nah, maka dari itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf pastinya. Yang selanjutnya, kalau membuat konten itu mungkin di awal akan susah kalau kita sedikit idealis gitu kan. Idealis itu dalam artian ya kita membuat konten yang tidak sesuai dengan hal-hal yang viral. Kalau hal-hal yang viral itu cepat viral itu kan tinggal mengikuti tren saja gitu. Kita bisa mengikuti tren yang ada tapi tidak mengurangi esensi dari ciri khas kita gitu. Pesan termasuk kalau teman-teman KPI sebagai apa ya praktisi di perguruan tinggi sebagai mahasiswa tentunya bisa mengcreate konten yang tidak hanya viral tapi juga mempunyai makna, mempunyai meaning gitu. Itu tidak hanya mengikuti tren saja tapi bisa menyampaikan pesan-pesan termasuk pesan-pesan dakwahnya gitu kan. Kita kan ada I-nya gitu, ada Islam-Islamnya gitu. Dan tentunya kita pakai hashtag Tokopedia, yakni hashtag mulai dulu aja untuk memulai sesuatu. Mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih Pak Sinung dan teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi atas waktunya, juga Pak Sinung dan teman-teman semua yang mau hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.